warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yurika Sari dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Rana Anjani dari kelas 11 IPS 4. Ini kami akan menjelaskan materi tentang integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Apa sih integrasi sosial? Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda, sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Dalam memahami integrasi sosial, kamu juga harus memahami reintegrasi sosial. Apakah reintegrasi sosial itu? Menurut Soekanto, reintegrasi sosial ialah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. 2. Integrasi bangsa. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk memahami keberagaman budaya bangsa Indonesia, diperlukan suatu penelitian yang menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, kita dapat memahami beragaman budaya Indonesia dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga dapat menimbulkan munculnya konflik sosial. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Ahmadi 2009, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapai integrasi nasional. Ketiga masalah tersebut yaitu 1. Pembauran bangsa, 2. Kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan yang dianutnya, dan yang terakhir, perubahan nilai-nilai. Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional adalah 1. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, 2. Munculnya rasa cinta tanah air, 3. Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, 4. Berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, 5. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, 6. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berupa bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kesenian. Integrasi kebudayaan dapat terjadi dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu A. Adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berada. B. Adanya pola hubungan yang serasi akibat adanya proses penyesuaian unsur budaya. C. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. B. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial, yaitu yang pertama, 1. Faktor internal. Dalam integrasi sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong, baik dari luar maupun dalam individu. Secara umum, faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu atau internal adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, A. Adanya semangat gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan.
Budaya gotong royong yang berkembang di masyarakat didasari oleh rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan suatu lembaga untuk mengatur individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun lembaga tersebut berupa keluarga, koperasi, RT, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, C. Adanya tuntutan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu harus melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kerjasama di masyarakat, dapat mendorong terciptanya integrasi sosial dan menghindari munculnya konflik. Faktor eksternal. A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk terdiri atas beragam suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Adanya keberagaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang majemuk diperlukan adanya sikap saling menghargai dan toleransi dengan orang lain sehingga integrasi sosial dapat tercapai. B. Adanya persamaan kebudayaan. Adanya persamaan kebudayaan dapat memberikan kesempatan untuk saling membaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Hal ini akan lebih cepat terciptanya integrasi sosial di masyarakat. C. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan meskipun dalam masyarakat terdapat keberagaman sosial dan budaya. D. Adanya sikap terbuka pada perubahan. Dalam kehidupan akan mengalami perubahan setiap harinya. Seseorang yang dapat menyikapi perubahan dan terbuka terhadap perubahan dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. E. Adanya tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun, adanya perubahan di lingkungan masyarakat juga dapat mengaruhi sikap, perilaku, pola hidup, dan pemikiran seseorang. Adanya perkembangan tersebut mendorong manusia untuk terus berkembang dan membaur dengan kelompok lainnya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Adanya tantangan dari pihak luar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adanya bangsa Barat tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki perasaan senasib dan sepengakuannya. Hal ini hanya mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar. G. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama. Adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai luhur, maka akan tercipta rasa kebersamaan dalam perkembangan zaman. Integrasi sosial dapat terjadi karena adanya faktor pendorong dari dalam maupun luar individu. Selain adanya faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut, yaitu A. Masyarakat yang sifatnya heterogen. B. Wilayah Indonesia yang luas. C. Adanya paham etnosentrisme. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. E. Adanya ancaman dari luar. F. Adanya
ketidakmerataan pembangunan. C. Proses integrasi sosial. Yang pertama yaitu 1. Akomodasi. Akomodasi merupakan salah satu proses integrasi sosial. Apa definisi akomodasi itu? Definisi akomodasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu yang pertama A. Soerjono Soekanto. Akomodasi memiliki dua arti, yaitu menunjuk suatu keadaan dan menunjuk suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, akomodasi yang menunjukkan suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Dan yang kedua, B. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suwiyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga, C. Menurut Gilin dan Gilin, akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. Menurut Haryanto 2011, beberapa tujuan akomodasi adalah sebagai berikut. A. Untuk mengurangi pertentangan yang terjadi pada individu maupun kelompok. B. Sebagai tempat untuk meleburkan antara kelompok-kelompok yang terpisah. C. Digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar individu maupun kelompok. D. Untuk mencegah munculnya pertentangan dalam masyarakat. 2. Kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, kooptasi, dan lain sebagainya. 3. Koordinasi. Koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. 4. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses asimilasi tidak dapat terjadi apabila antar individu atau kelompok tidak tumbuh sikap toleransi dan saling berempati. Menurut Narwoko 2010, proses asimilasi akan terbentuk apabila A. Adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berada pada waktu dan tempat yang sama. B. Adanya pergaulan secara interaksi dalam jangka waktu yang lama. C. Adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, menurut Suekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi di masyarakat, yaitu toleransi dan adanya kesepakatan yang seimbang di bidang ekonomi. Dan juga selain itu ada faktor yang mendorong asimilasi. Faktornya adalah kekurangan pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat dan terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial. Dan juga ada beberapa macam asimilasi yang saling berkaitan tersebut dalam sebagai berikut. A. Asimilasi kebudayaan atau perilaku yang berhubungan dengan perubahan dalam pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas. B. Asimilasi struktural,
yang berhubungan dengan masuknya golongan minoritas secara besar-besaran ke dalam klinik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari kelompok mayoritas. C. Asimilasi perkawinan atau amalgamasi yang berhubungan dengan perkawinan antar golongan. D. Asimilasi identifikasi yang berhubungan dengan perasaan nasional berdasarkan mayoritas. E. Asimilasi sikap yang berhubungan dengan tidak adanya prasangka. F. Asimilasi perilaku yang berhubungan dengan tidak adanya diskriminasi. G. Asimilasi civil yang berhubungan dengan tidak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dalam integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Sebagai contohnya, di Indonesia terdiri atas beberapa suku, kemudian mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Misalnya suku Bugis yang pandai melaut difungsikan sebagai pelaut untuk menyediakan hasil-hasil laut. Selain itu, ada suku Minang yang pandai berdagang, maka difungsikan sebagai pedagang yang menjual hasil-hasil laut. Dengan demikianlah akan tercipta integrasi dalam masyarakat tersebut. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contohnya, polisi yang memberikan gas air mata untuk menghentikan demonstrasi. Syarat berhasilnya integrasi sosial. Integrasi sosial yang ada di masyarakat dapat berhasil apabila memenuhi beberapa syarat. Menurut Ockbrun dan Ninkoff, dikutip dari Suminar 2003, integrasi dapat berhasil apabila 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lainnya. 2. Terciptanya konsensus mengenai norma-norma dan nilai sosial. 3. Norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.